belajar ilmu yang dia suka, silakan, sukanya apa. Kalau dipaksa belajar sesuatu yang kita nggak suka juga kita bosan sendiri, capek sendiri, nggak nyaman sendiri. Tapi silakan sukanya apa. So, saya sukanya masak mangga, ada koki yang sukses. Kalau saya sukanya main bola, silakan. Kalau sukanya balap, ada balapan juga yang sukses, Valentino Rossi dan kawan-kawan. Ya, tapi kudu pakai ilmu atuh ya. Nggak pakai ilmu atau terus pakai apa? Nggak pakai ilmu tuh hidup serba takut tahu. Ya. Atau sebentar kalau ini besok pindah kota ke sana gimana ya kota di sana? Ya coba orang yang udah tahu hal, saya tahu di sana suhunya gini. Tahu di sana suhunya gini, iklimnya segini, jalannya ke sini, belokannya ke sini. Jadi kita stres itu karena nggak tahu mesti ngapain. Obatnya satu, ilmu. Makanya sungguh aneh kalau misalkan kita pengen hidup tenang tapi nggak mau ngaji, nggak mau nyari ilmunya. Ya, satu itu udah nolongin orang nggak dihargain, udah berbuat di perusahaan yang naik jabatan malah temennya, udah belajar buat masuk universitas yang diidamkan, yang malah kepilih teman kita yang nggak belajar. Ya, terus gimana obat buat yang ini? Kalau tadi yang satu obatnya ilmu, obat yang kedua iman. Karena kalau pakai iman, kita akan bertemu sudut pandang di mana kita nggak akan pernah rugi, untung melulu. Ya. Makanya lihat para nabi, orang-orang soleh terdahulu, pahala banyak. Dosa nggak ada, maksum, bersih. Tapi ujian kok parah banget. Udah gitu, ngapain mereka tetap jadi orang baik? Tetap nolongin orang, nggak ada yang pundung lagi. Ya, kan aneh juga kalau Rasul kita pundungan. Wahai Rasul, kenapa engkau tidak dakwah hari ini? Ambungnya kamari jadi elek wae, uban. Ya Islamnya nggak akan sebesar ini. Tapi beliau mah jangankan dihina, ya. Mau dijahatin bahkan diancam dibunuh, lempeng wae udah. Allah nggak izinin sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Jadi akhirnya dia tenang, untung terus. Ya, punya teman, kok saya temenan sama dia 30 tahun kok, tiap hari diajakin sholat nggak pernah mau. Berarti saya mesti apain dia ya kok? Kalau bilang, ya selamat, berarti kamu dapat pahala ngingetin sholat 30 tahun. Coba ngingetin sekali langsung soleh. Bro, sing soleh, langsung soleh sampai mati. Berarti dapat pahala dakwahnya cuma 1 hari. Kajian kayak gini, anak-anak sing soleh, kalian langsung soleh sampai mati. Berarti kajiannya sekali doang, sisanya udah pada soleh. Ya. Ini ngingetin ya Allah 30 hari ngingetin, 30 tahun ngingetin. Berarti setiap hari dapat pahala. Ya. Ada ibu-ibu udah sepuh, setiap hari pipisnya itu udah nggak bisa ke toilet, harus dipakein pispot diantarin ke kasur. Dan sering sekali pipisnya, 10 menit sekali. Jadi kadang minta maaf ke anaknya. Maaf ya anak yang lain bisa jalan-jalan, main. Kamu harus ngurusin ibu. 10 menit sekali ambilin pispot. Si anaknya karena anaknya soleh, jadi jawabnya kayak gini. Gak apa-apa mama, berarti 10 menit sekali aku dapat pahala. Ya, tujuannya udah beda. Tapi kalau tujuannya, dasar ibu kok kayak begini. Yang lain mah ibunya bisa jajanin aku, beliin aku handphone baru. Ini mah malah harusnya repotin, harus bawain pispot segala macam. Sudut pandangnya aja yang beda. Ya. Kalau udah pakai kacamata iman, untung terus. Ya. Dan itu menentukan sedih dan bahagianya kita. Kayak contoh ya. Ada yang cerita waktu itu, kok 2023 bagi saya tahun yang sial. Kenapa Pak? Habis saya diturunin jabatan. Bapak naik jabatan di tahun itu 3 kali, turun cuma 1 kali. Jangankan Bapak yang udah punya jabatan Pak, di luar sana Pak, ada orang yang nggak pernah menjabat apa-apa. Jangankan direktur Pak, jadi ketua grup WhatsApp juga nggak pernah Pak. Ya. Itu jadi ketua yang paling gampang soalnya. Tinggal kumpulin 3 nomor, bikin grup langsung jadi ketua. Terserah mau ngadain tumpengan kayak ngapain kayak ya buat ngerayainnya. Tapi ya sudah. Kalau misalkan kita lihat ya Allah, bedanya apa? Yaitu dia di hatinya berarti ya jabatannya. Kalau dia sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Waktu kalah arisan duitnya hilang nangis, ya udah di hatinya duit. Kalau dia sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Tapi waktu gagal nyalek kok gila ya udah berarti di hatinya jabatan. Ya. Jadi gitu, ya. Cari 2 itu aja. Kejar ilmu terus. 2, ngelihat apa-apa pakai kacamata iman. Gak pakai kacamata iman, kesel. Saya malas kok temenan sama dia kok. Udah baikin berkali-kali nggak pernah dibalas budi. Jangankan dia balas budi, satu dunia cinta sama kita, Allah benci sama kita juga kita yang repot. Ya. Kayak lempeng aja. Nanti di sini mungkin ada yang jadi guru, 30 tahun ngajar, muridnya nggak ada yang jadi soleh, nggak ada yang bilang terima kasih lagi. Di hadapan Allah tetap dihitung jadi pahala nggak? Tetap. Kita meninggal gitu, nggak ditanya, emang berapa murid yang udah kamu bikin mualaf, berapa murid yang kamu udah bikin soleh? Nggak ditanya kayak gitu. Ya, ditanyanya niat kamu ngajarnya apa?
ya. Jadi udah silakan. Ada yang mau kaya, silakan. Tapi kita meninggal gak ditanya saldonya berapa, dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa. Kalian mau punya duit 1 kuadriliun juga, silakan. Yang penting gak nyolong, gak nyuri, ya. Gak main judi, gak ngoplos bensin, ya. Gak korupsi timah, ya, apapun itu, ya. Kalau saya pengen viral, ya silakan. Tapi meninggal nggak ditanya followersnya berapa, ya. Tapi kamu ngajarin apa ke followers kamu, ya? Kan malu atau sekarang mau masa follower 200.000 tapi yang komen cuma 2, kan julid orang, ya. Pasti beli nih. Ya, pintu surga ada 8, tapi pintu surga bagi yang centang biru kan belum ada, ya. Jadi udah, ya. Jadi ngejarnya jangan lihat pakai apa yang kacamata orang, tapi pakai kacamata Allah aja. Ya Allahnya nggak pakai kacamata tentu, ya, tapi maksudnya adalah kalau kita ngelihat diri kita pakai yang orang tahu, orang kadang baik ke kita ada maunya. Orang kadang musuhin kita ya bisa jadi nggak objektif. Kitanya udah baik, udah lempeng, tapi dianya aja yang masih dengki, ya. Jadi capek. Kalau mau lihat diri kita pakai apa yang Allah tahu, kita kalau sendirian ngapain aja. Itu insya Allah jadi berat untuk sombong, susah untuk belagu. Karena Allah tahu, ya Allah, saya aslinya kayak begini, ya Allah. Nanti kalau nggak soalnya ketipu topeng, ya. Ketipu topeng itu gimana? Contoh, ya. Ada bos lagi makan sama karyawannya. Nah, kau suka cerita gini, ya. Si bosnya kentut, karyawannya kebauan. Masalahnya udah minta maaf si bos, ya, maaf ya bau ya kentutnya, ya. Masalahnya satu, besok gajian. Jadi daripada nggak digaji, wangi bos, ya kan, bilang wangi, ya wangi bos, wangi. Si bos ketipu, dia ngerasa itu adalah wangi betulan, padahal orang muji wangi kan ada maunya. Jadi dia ngerasa, apa ini hasil dari tahajudku? Apakah ini karomah dari Allah? Jadi dia ngerasa jadi kayak Walid dia, ya. Ya. Pada nonton kali, ya. Ya. Jadi ketipu. Besoknya si bos sarapan lagi tapi sama teman-teman sesama pengusaha, bukan karyawan yang harap digaji sama dia. Berdasarkan testimoni 3 orang kemarin, kali ini dia tanpa ragu, nyampe naik, ya. Cuman masalahnya karena teman-teman ini nggak harap digaji, ya sudah, bro, habis makan bangkai apa tadi pagi? Dia gebrak meja, kurang ajar. Kemarin 3 orang bersaksi kentut saya wangi. Nah, itu yang ketipu topeng, ya. Jadi kita ngelihat diri kita pakai apa yang orang lain tahu, bukan apa yang Allah tahu, ya. Orang lain, kok kayak saya ketemu Ko Denis misalkan, dia baik, ketemunya emang di mana? Ya kalau di masjid doang. Ya di masjid paling lama sehari 5 waktu berapa paling lama? Setengah jam atau 1 jam. Sisa 23 jam lagi emang barengan sama saya. Bisa jadi lagi sendirian, si Ko Denis yang maksiat dan yang lain-lain. Nah Allah tahu, orang lain mah nggak tahu. Nah, ketika akhirnya orang kalau nggak bisa jujur sama sendiri-sendiri, ada orang tuh si Ko Denis mah kayak gitu. Padahal bener saya tuh ngelakuin hal yang seburuk itu. Cuman karena kita selalu ngelihat orang dari bukan yang Allah tahu, tapi apa yang orang lain tahu, jadi teh ngambek melulu. Kurang satu hadis yang dia tahu itu. Tapi juga mudah bagi Allah, dia hafal 1000 hadis. Tapi niatnya salah, udah gitu, tidak diberkahi, nyari duitnya juga yang haram dan yang lain-lain, Allah bisa jadikan gak ada satu orang pun yang mau ngamalin 1000 hadis yang dia hafal itu. Mau seindah apapun ucapannya. Udah, bismillah, ya. Jadi kalau misalnya di sini nanti ada yang lomba, ada yang dapat niat terbaik, udah bismillah, silakan. Syaratnya satu aja, tambah dekat sama Allah, ya. Jadi bukan baru dipujinya kalau juara, baru dipujinya kalau nilainya bagus, enggak gituan mah, ya. Yang sukses yang sukses asli gimana? Yang nanti yang nyampe surganya Allah, udah gitu aja. Bukan yang nanti nilainya paling bagus, bukan yang nanti lulus dari sini jadi direktur pabrik tusuk gigi misalkan, ya. Apa aja misalkan. Tusuk gigi cap paus, biasa dipakai nelayan buat nangkep paus. Nah, Masya Allah. Gimana nangkep paus pakai tusuk gigi, ya? Luar biasa. Ya, gitu aja, ya. Jadi apa aja tadi? 1 perlu ilmu, 2 perlu iman. Ya udah, itu aja, ya. Sisanya ya udah enak karena kita mau ngapain aja udah tahu mesti ngapain.
Berumah tangga, oh Islam ada tata cara berumah tangga. Nanti akhirnya jadi ayah, oh ada tata cara jadi ayah yang jadi ayah yang baik dalam Islam seperti apa. Nanti ada yang jadi guru, oh kalau jadi guru yang baik ada tata caranya seperti apa dalam Islam. Sekarang masih jadi anak, oh jadi anak yang baik gimana, birrul walidain ke orang tua. Semua lengkap ya. Kok aku mau pengen bisnis, oh ada tata cara bisnisnya Abdurrahman bin Auf, udah kebukti dia sukses kayak begitu, aku juga tinggal ikutin. Lengkap, tinggal mau atau enggak. Ya. Jadi tahu mesti ngapain, tenang hidupnya. Dan yang kedua, ya tadi, kayak kacamata iman. Jadi apapun yang terjadi, untung terus. Gak pernah ada rugi. Udah deh, nyaman hidupnya mau kayak gimana. Nanti tinggal ngikutin di dunianya. Dekat sama yang punya tukang toko roti aja kenyang makan roti. Apalagi dekat sama yang punya dunia, ya. Diikutin nanti, nyari. Sebagaimana tadi, dia sibuk fokus ke dirinya, memperbaiki diri di hadapan Allah dan di hadapan kemampuannya. Nanti dunia yang nyari. Ada nasihat terakhir mah kayak gini. Keras sama diri kalian. Karena kalau kalian keras sama diri kalian, nanti dunia yang datang dengan lembek, lembut, bahkan tunduk di hadapan kalian. Tapi kalau kita lembek sama diri kita, yang lain juga nggak belajar, yang lain juga nggak bikin PR. Nanti dunia akan datang dengan keras ngehantam kita. Dengan pahitnya pengangguran, pahitnya diremehin waktu reunian. Ya. Dah lah ya. Bukan berarti nggak boleh istirahat ya kok, enggak. Waktu istirahat, tapi waktunya belajar. Jangan waktunya belajar, gurunya nggak datang, saatnya main, enggak. Ya, sesuaiin aja dengan waktunya. Seperti itu ya. Gurunya nggak datang. Oh gitu. Udah, kita aja silakan. Nah, kalau ada yang mau diskusikan, diobrolkan atau mau makan lagi, kita kembalikan dulu. Fadol, Ustaz. Nanya. Yakin nanya jam. Meda nanya Meda. Hah? Beda kalau nggak nanya mungkin yang nanya lah. Habis baru sebutkan apa namanya satu poin dari apa yang disampaikan oleh Pak Denis. Apa tadi? Hah? Iya satu poin, Bes. Bukan Bes. Ini Holy Land. Asuransi tergantung akadnya apa. Oke. Kalau yang ta'awun tabarru berarti aman. Ilmu dan iman. Oke, bagus. Iko satu poin kok tadi yang disampaikan oleh Ustaz Barini. Poin satu tadi udah Hafiz bilang kalau mau sukses di dunia akhirat harus pakai ilmu dan iman. Iman dan ilmu ditukar. Iman dan ilmu. Poinnya udah merangkum semua ya. Kalian pernah mendengar man arada dunia fa'alihi bil ilmi. Ada yang pernah dengar nggak? Dari situ. Man arada dunia fa'alihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kesuksesan di dunia maka hendaknya pakai ilmu. Wa man arada akhirata fa'alihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen sukses juga di akhirat maka pakai ilmu. Wa man arada dunia fa'alihi bil ilmi. Yang pengen sukses di dunia dan di akhirat maka tetap pakai ilmu. Tadi udah disampaikan panjang lebar sama Kodenis terkait dengan ilmu itu menggerakkan kita yang Ngomongin TikTok aja ke DM. Tahu kalau memang ternyata Nggak boleh nyebut platform lain soalnya kalau di TikTok itu kita mendapati masalah maka jangan berputus asa karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanah Abang jualan di mana? PGMTA. Ini Blok B, Blok H. kalau kalian dengar kan, ini momennya baru aja baca buku Amin. Al-Umma. Nggak tahu artinya apa. Amin. Sendiri itu membahas Semoga segera hamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya Tetap harus baiklah sama orang tua kita mah. mengetahui objek dari apa yang kita Anggap mereka pintu kuasai. surga Jadi kita. kalau tadi nanas Jangan anggap pengen rugi untung menjual rugi. nanas, maka harus tahu cara berjualan nanas. Kira-kira berarti Gimana? nanas berarti menguasai cara menjual nanas.
Jadi ada di kitab Al-Mustad. Definisi ilmu itu sederhana. Apa sih ilmu itu? Ternyata ilmu itu didefinisikan oleh Imam Abu Yusuf itu ma'rifatul ilmi ala ma huwa alaihi. Mengetahui objek yang ingin kita ketahui itu sebagaimana sedetail-detailnya. Maka penting bagi kita untuk mempelajari detail. Ngerti nggak? Nanti ya diposting. Kalau Begitu. mau jago jualan nanas oleh nanas, maka nanas harus belajar cara mengetahui jualan nanas. Minimal nanas mengetahui apa itu buah nanas, manfaatnya dan seterusnya. Nanas itu panggilannya nanas, gitu kan. Siapapun dari kalian, kalau yoga pengen jadi bos bakso, misalnya, pengetahuan terkait dengan bakso, ilmu terkait dengan bakso. Jaki pengen jadi montir Itu F1, launching tunggu aja ya, doain ya. Oh. Amin. Akan mau jadi dokter dulu kan enaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Sentra Kosambi. Kedokteran karena itu berarti harus mengetahui dengan betul. Oke, itu terkait dengan. Tapi ngasih tahu, ngasih selain ngasih ke mertua, mantan mertua ngasih juga ke kamunya nggak? Akan mendampingi. Nol kita lahir semua. batin juga ya. Bukan hanya kalian yang untuk mendapatkan ilmu, kita semua Waalaikumsalam akan warahmatullahi mencari wabarakatuh. untuk mengembangkan ilmu secara bersama-sama. Jadi yuk kita Waalaikumsalam bersabar, warahmatullahi kita wabarakatuh. ikhlas, kita tekun. Momen setelah puasa ini sekali lagi menyiapkan mencari ilmu. Semakin giat, semakin rajin, semakin tekun. Bisa bahkan yang tidak hari ini. Ada yang dengar Nadira kabarnya seperti apa? Apa terakhir kabarnya Nadira katanya? Ada yang tahu? Nadira katanya di apa hasil ini diagnosanya apa? Jadi Nadira di lehernya ada Sakit. diduga gondok, ternyata kata dokter kayak bukan Hormon. apa itu tadi namanya tadi? Yang ada yang hormonnya di sini ya. Ada iya di sini kayak apa sih kelenjar apanya? Oh kelenjar gitu. Tiroid atau apa gitu. Tiroid. Agak ada benjolan. Kita doakan semoga tidak terjadi apa-apa. Amin. 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 Baru lagi besok bergabung dengan kita. Kemudian ada Naira katanya lagi umroh ya? Umroh apa naik haji? Oh ya, kalau haji kapan? Nanti Mei berangkat. Ya. Jadi enggak. Oh ini apa sama orang tuanya berangkat. Doanya Masya semoga pulang kembali ke Indonesia ketemu dengan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Kemudian kita doakan Ahmad nggak ada lagi lagi ada apa Mas? Umroh juga. Sakit ternyata. Oh, kirain umroh juga. Nggak tahu sakit apa ada berapa? Semoga apa namanya besok insya Allah kata ibunya sih besok bisa bergabung dengan kita kembali. Oke, itu saja sebagai akhir dari menuju jam 2. Sebagai penutup, karena tadi sudah diawali taqabbalallahu minna wa minkum Boleh menolak. Yang penting pertimbangannya maka benar. kita akan keliling ya, jadi biar Ako Denis sama saya Pucet ya. kalian yang ikhwannya aja nanti ke situ Doain ya, biar siapa sehat. diapot aja ke Lagi ikhwannya, begadang terus. intinya aja gimana gitu ya. Nggak usah bisa dipahami nak ya. Oke, itu saja. Nanti setelah selesai apa namanya salaman, kita anak-anak boleh pulang. Kalau mau makan silakan makan lagi. Tapi besok jangan lupa pelajarannya kasih tahu. Anak kelas 9 ada pelajaran Ibu Santi nggak? Anak kelas 9 ada pelajaran Ibu Santi nggak besok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tahu. Donian orang Bogor. Tapi pokoknya besok Donian sampai dengan orang Hong Kong kirain. itu pelajaran. Itu Koko belum mendalami sistemnya seperti apa, jadi belum bisa mengambil hukum. Oke. Iya, Itu tetap saja. posisi Kalau Palestina ya. tidak ada yang ditanyakan, ada yang mau Hukum bertanya, ada yang mau tetap ditanyakan, boykot. bukan hanya terkait apa saja, terkait dengan kegiatan sekolah, ada? Nggak ada ya? Cukup ya? Cukup? Mudah-mudahan Oke. semoga ketemu Mau saya akhiri. besar. Subhanallah wa bihamdika.